Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia Allah pada malam hari ini. Kita diperkenankan oleh Allah untuk ambil bagian dalam mengambil warisan para nabi, yaitu ilmu agama. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama warasatul anbiya, wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma, faman akhadahu bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, penerus perjuangan para nabi. Dan para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham. Para nabi tidak meninggalkan harta untuk kita, termasuk Rasulullah SAW. Akan tetapi para nabi, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil bagian dari ilmu agama, dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Alhamdulillah, pada malam hari ini, dalam upaya mengambil bagian kita dari warisan para nabi, yaitu ilmu, maka tentu ini adalah sebuah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal yang seperti ini atau dalil-dalil yang memotivasi kita untuk belajar ilmu agama senantiasa kita ingat, kita tanamkan sekuat-kuatnya. Salah satunya, alhamdulillah, kita ambil bagian berebut untuk mendapatkan warisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu agama. Dan juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita menjadi bagian dari orang-orang yang masih mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat di akhir zaman di mana ilmu menjadi sedikit dan kebodohan merajalela. Rasulullah menyatakan, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, wa yadharu al-jahla, dan merajalelanya kebodohan. Bukan berarti bodoh dalam urusan dunia. Bisa saja manusia pada hari ini pendidikan dunianya sangat tinggi, gelarnya juga berderet. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, semakin jauh dari zaman beliau, semakin dekat dengan gerbang kiamat, maka semakin sedikit orang yang berilmu agama dan semakin banyak orang yang tidak paham ilmu agama. Pilihan bagi kita menjadikan diri kita orang yang berilmu atau menjadi bagian orang yang tidak berilmu. Maka secara perlahan pasti ilmu sedikit demi sedikit Allah akan ambil, akan Allah cabut. Dan akhirnya pada hari kiamat nanti yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia. Bahkan sebagai penyaringan terakhir, Allah akan mengirim angin lembut yang lebih lembut dari sutra, al-yanu minal harir. Itu Allah akan mengirim angin bi'surrihit tayyibah, al-yanu minal harir. Allah akan mengirim angin yang lebih lembut dari sutra melewati manusia, dan siapa yang memiliki iman dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, Allah akan wafatkan. Hanya orang-orang yang beriman yang Allah wafatkan.
sehingga tersisa manusia-manusia terburuk yang sudah tidak mengenal lagi nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah menyatakan, wa yabqa syirarun nasi yataharujuna kama taharujul thimar. Tersisa manusia paling buruk di mana mereka berhubungan badan di jalan-jalan seperti khimar, seperti keledai, tidak ada rasa malu lagi. Fa'alaihi taqumus sa'ah, maka kepada mereka lah kiamat akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di akhir zaman di mana ilmu semakin berkurang dan kebodohan semakin merajalela. Semoga kita termasuk dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan bagian dari warisan para nabi, yaitu ilmu, dan semoga kita termasuk orang yang ambil bagian dari orang-orang yang langka di akhir zaman, yaitu yang menjaga ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga Allah perkenankan kita masih diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Salah satunya sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah nanti sholat isya berjamaah, kemudian juga berada di majelis taklim. Karena kebiasaan kita kemungkinan besar menjadi keadaan di saat kita meninggal nanti. Bagaimana kondisi kita saat meninggal? Kemungkinannya adalah ketika bagaimana kebiasaan kita sehari-hari. Bahkan mudah-mudahan kita berharap saat kita meninggal dunia, keadaan kita dalam keadaan yang terbaik. Sebagaimana salah satu jamaah, saya kaget dapat berita dari Pak Komar kalau salah satu jamaah kita, yaitu Bapak Tomo, sudah meninggal dunia di tanah suci, ya, baru beberapa hari baru saja. Dan inilah Allah yang mentakdirkan beliau, padahal waktu itu beritanya beliau tidak berangkat tapi mendadak berangkat. Kurang sehari atau 2 hari ada panggilan, ada kuota kosong harus berangkat. Padahal sebelumnya bayangannya setahun depan mungkin begitu. Tapi tiba-tiba mendadak sehari 2 hari harus berangkat. Maka inilah yang namanya kematian ajal, yang Allah pastikan bahwa memang beliau ditakdirkan meninggalnya di tanah suci, sehingga tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat ke sana. Alhamdulillah meninggal di salah satu tanah yang suci, yaitu Mekah Al-Mukarramah, dan selesai melaksanakan ibadah haji. Insyaallah beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan ini juga salah satu yang membuat kita iri, karena beliau selama ini istiqomah hadir di masjid ini dan juga hadir dalam majelis-majelis taklim. Mudah-mudahan kita juga dikondisikan yang terbaik saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan untuk Bapak Komo, semoga amal-amal saleh beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa serta kesalahan beliau dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung tentang betapa besarnya dampak negatif dari perbuatan dosa, di mana Nabi Adam sebagai pelajaran bagi kita dipindahkan oleh Allah dari tempat yang terbaik di surga yang penuh dengan kenikmatan dan keistimewaan ke tempat yang penuh dengan kesulitan, penderitaan dan musibah-musibah yaitu di dunia. Dan sebabnya adalah karena perbuatan dosa. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita mengerucutkan atau menyimpulkan, mencari istilahnya root cause, akar permasalahan, nanti di surga, nanti di akhirat tempat kembali manusia hanya 2, yaitu surga dan neraka. Dan ada perkara yang satu-satunya menjadi sebab seseorang masuk surga, begitu pula satu-satunya perkara yang menyebabkan orang masuk neraka. Jadi kalau dirangkum sebenarnya cuma satu, apa yang menyebabkan masuk ke surga, dan satu yang menyebabkan manusia masuk neraka. Sebab seseorang masuk ke dalam surga adalah karena
sebagaimana yang sering saya jabarkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 43. Di ujung ayat Allah menyatakan, Al-A'raf 43, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kalian diseru, itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena sebab amal-amal kalian. Bima kuntum ta'malun, karena sebab amal-amal kalian. Kamu masuk surga, kamu dapat diwarisi surga karena amal-amal kalian. Amal yang dimaksud adalah amal soleh. Maka kalau disimpulkan, orang masuk surga karena amal soleh. Sementara manusia masuk ke dalam neraka sebabnya hanya satu, yaitu karena dosa manusia. Hanya saja rinciannya, amal soleh itu banyak macamnya, dosa juga banyak macamnya. Tapi kalau dirangkum disimpulkan, kenapa seseorang masuk surga? Karena dia punya amal soleh. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia berdosa. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti sudah gamblang dan jelas bagi kita, kalau tidak ingin masuk surga, kita berusaha secara totalitas meninggalkan dosa. Dan kalau memang terjatuh, segera minta maaf, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi isinya hidup ini, ya manusia, tempatnya salah dan dosa. Maka kalau kita sudah berusaha maksimal meninggalkan dosa dan masih terjatuh dalam dosa, maka segera bertaubat agar dibersihkan kembali dosa-dosa kita, sehingga target akhir adalah kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi Bapak Ibu jamaah sekalian, faktanya kita sudah tahu bahwa manusia itu akan masuk neraka karena dosa, tapi faktanya kita masih dengan mudahnya melakukan dosa. Kalau kita hitung dalam 1 tahun, apakah benar-benar kita ini terbebas sama sekali dari dosa? Saya tidak tahu, yang tahu adalah diri saya sendiri, panjenengan juga tentang diri sendiri. Apakah dalam waktu 1 tahun ini benar-benar sama sekali tidak melakukan dosa? Sepertinya berada sulit. Kalaupun tidak melakukan dosa besar, setidaknya melakukan dosa kecil. Hanya para nabi dan rasul yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa. Selain mereka, maka pasti pernah melakukan dosa. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus berupaya, berusaha bagaimana supaya tidak melakukan perbuatan dosa, terutama dosa besar. Bukan dalam rangka meremehkan dosa kecil, tapi setidaknya secara maksimal jangan pernah kita melakukan dosa besar. Dosa kecil memang mudah dan sering dilakukan, tapi setidaknya jangan pernah kita remehkan. Tapi setidaknya kita meninggalkan dosa-dosa besar. Ditargetkan dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai meninggal tidak melakukan dosa besar. Lalu bagaimana caranya agar kita ini maksimal dalam upaya kita meninggalkan dosa? Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, tentunya dengan cara mengilmui dosa itu apa saja. Dengan cara mempelajari bagaimana menurut Islam apa saja yang termasuk dosa, terutama dosa besar. Bila kita membuka kitab Imam Az-Zahabi yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, itu ada 70-an dosa besar. Dan berapa persennya yang sudah kita ilmui? Maka pengetahuan kita tentang dosa, ilmu kita tentang keburukan ditargetkan agar kita ini tidak terjatuh ke dalam. Sebagaimana sahabat Huzaifah bin Yaman ketika beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani." Kebanyakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan saya bertanya
bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, karena saya khawatir jatuh ke dalamnya. Kalau kita selama ini belajar tentang kebaikan, amal soleh, ibadah, maka insya Allah kita menjadi orang yang beramal soleh dan beribadah. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang keburukan dan dosa, bisa saja ibadah kita tercampur dengan perbuatan dosa. Ibadah jalan, dosa juga jalan. Sholat tetap sholat, tapi gibahnya tetap lancar, sering ngerasani. Sudah rajin berpuasa, tapi masih makan riba. Sudah banyak berzikir kepada Allah, tapi masih bermudah-mudahan dalam berbohong. Apalagi bila dosa-dosa itu belum kita ketahui, maka kita akan menganggapnya itu tidak dosa atau minimal dianggap kecil. Kalau kita tidak ilmu, orang ketika merasa dalam itu dosa kecil, cuma menggunjing, ngomongin kejelekan orang, kan ini sesuai fakta, dianggapnya kecil, padahal itu dosa besar. Sering kita dengar ibu-ibu ngomong, niki pulau boten ngerasa nih, saya itu niki, tapi ini kenyataan. Justru itulah yang namanya riba, kenyataan. Nah, Rasulullah menyatakan, zikraka akhaka bima yakrah. Menyebut keburukan saudaramu, seandainya dia mendengar, maka dia tidak suka. Dan para ulama merinci keburukan saudara kita itu bukan hanya menjelekkan akhlak dan agamanya, bukan. Apapun yang jika dia dengar dia tidak suka, itu riba. Ini rupanya yang seringkali banyak orang meremehkan dan menganggapnya hal biasa dan dosa kecil, atau bahkan ada yang menganggapnya tidak berdosa. Mungkin orang berpikir, wah kalau saya menjelek-jelekan akhlak orang lain, keburukan orang lain, ini riba. Tapi berapa banyak orang tanpa sadar menjelek-jelekan hal lain yang dikaitkan dengan orang tersebut. Misalkan tetangga kita pakai mobil Cherry tahun 80, kita bilang ini mobil ini jenis wayang berfungsi, ya. Tidak menyangkut orangnya, tapi milik orang tersebut. Seandainya dia dengar dia tidak suka, itu juga gibah. Menggibah mobilnya sama dengan menggibah orangnya. Bahkan seandainya kita menggibah burungnya, maaf ya, tetangga kita punya burung, terus kita ngomong gak gas, mana ini elek. Seandainya terdengar orangnya dia tidak suka, itu juga gibah. Menjelekkan mobilnya, motornya, burungnya, ayamnya, tetangga, menjelekkan istrinya, menjelekkan pembantunya, gibah. Berapa banyak orang meremehkan hal ini. Maka disinilah pentingnya agar kita maksimal dalam upaya menghindarkan diri dari dosa dengan cara mengilmui. Masya Allah, kalau kita mengkaji kitab Al-Kaba'ir 70 dosa, dibahas satu persatu secara detail, dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, dan efek-efek negatifnya, siksa-siksanya semua disebutkan. Sehingga dengan belajar itu kita semakin tahu, oh ternyata ini dosa besar, efeknya besar, ditinggalkan. Maka yang pertama, Bapak Ibu, gimana ya caranya supaya saya terhindar dari dosa? Yang pertama, ilmui, belajar, sama-sama belajar. Nah, yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang akan mungkin saya angkat beberapa poin. Agar maksimal usaha dan upaya kita meninggalkan dosa dengan cara mengetahui, memahami tentang dampak negatif dari perbuatan dosa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya perbuatan baik maupun buruk secara asal balasannya itu nanti di akhirat. Tapi sebenarnya Allah tunjukkan juga di dunia, baik itu perbuatan yang saleh yang baik maupun perbuatan buruk, ada efek-efeknya di dunia. Sekali lagi, memang secara asal kita sholat ya, tidak langsung cash hari ini juga. Begitu sholat, kemudian salam, tepok duit satu pok itu, tidak seperti itu. Begitu orang merasani gunjing langsung bibirnya nembal, tidak seperti itu. Tidak kontan seperti itu. Tapi secara asal balasan dari perbuatan baik maupun buruk
itu secara sempurna akan dibalasnya nanti secara sempurna, baik itu dosa maupun amal soleh. Tapi efek-efek positif dari perbuatan soleh di dunia akan dirasakan, dan efek-efek negatif dari perbuatan dosa juga akan dirasakan. Nah, dengan mengetahui efek negatif baik di dunia maupun di akhirat tentang dosa, maka kita akan semakin hati-hati untuk tidak melakukan. Apalagi sifat manusia biasanya senangnya yang cash itu. Maka di sini kita perlu mencari tahu sebenarnya dampak negatif dosa yang dalam waktu dekat itu apa saja. Kalau di akhirat Allah tidak memaafkan, Allah tidak mengampuni, pasti balasannya sempurna, baik itu dosa maupun perbuatan baik. Tapi yang perlu kita ungkap juga adalah tentang dampak buruk, efek negatif dari perbuatan dosa yang Allah datangkan, Allah berikan kepada kita di dunia ini. Kalau seperti itu biasanya kita akan lebih cerah karena efeknya cepat. Maka ada beberapa poin saya kutip dari kitab Ad-Da'a wa Dawa. Beberapa hal, tapi tidak semuanya, karena ada mungkin puluhan, ya, ada puluhan dampak negatif dari dosa. Saya coba lihat daftar isinya. Ini dampak negatif dari perbuatan dosa banyak sekali. Maka beberapa poin yang akan kita angkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan bila kita yang pertama belajar dan mengilmui tentang dosa, kita semakin tahu dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan cara mengetahui dampak-dampak negatifnya, terutama yang akan menimpa kita di dunia. Yang pertama, Bapak Ibu jemaah sekalian, al-ma'asi tuzilun ni'ama wa tahulun niqama. Ini di halaman 87. Sebuah kitab yang bagus yang berjudul Ad-Da'a wa Dawa, karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya ambil poin-poin khusus saja, tidak semuanya. Yang pertama, al-ma'asi tuzilun ni'ama wa tahulun niqam. Maksiat atau dosa-dosa itu menghilangkan nikmat-nikmat dan mendatangkan malapetaka dan musibah. Ini berbentuk jamak, al-ma'asi, maksiat-maksiat. Menghilangkan ni'am, ini juga jamak dari nikmat. Maksiat-maksiat, dosa-dosa itu akan menghilangkan nikmat-nikmat dari Allah dan akan menghalalkan, maksudnya mendatangkan malapetaka, bala, musibah, keburukan-keburukan. Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sholat itu bukan dari duit, sholat itu dari pahala. Dengan kata lain, sampai sholat bukan dalam rangka mencari rezeki. Dan juga ada sebagian mengatakan bahwa meskipun maksiat belum tentu sampai itu celaka, belum tentu celaka. Nah, ini perlu diluruskan. Betul, memang kita sholat, kita ibadah bukan mencari duit, bukan mencari dunia. Kita bersedekah, kita baca Quran, kita puasa sunnah dan lain-lainnya bukan dalam rangka mencari dunia atau kebaikan-kebaikan di dunia, tapi kebaikan di akhirat, pahala di sisi Allah. Namun Allah akan berikan juga kebaikan-kebaikan di dunia, termasuk diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, dosa dan maksiat akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Maka ada orang yang berpikir nantinya buktine wong iku ya wajib sholat tapi melarang itu. Sementara aku ini gak tahu sholat tapi rezeki lancar. Jadi ustaz menghilangkan nikmat maksiat. Aku maksiat tapi nikmatku gak hilang oleh rezeki yang banyak. Nah, ini yang harus diluruskan, kita akan bahas. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judulnya adalah al-ma'asi tuzilun ni'ama wa tahullu an-niqam. Wa min uqubatiz dzunubi, dan sebagian dari akibat
akibat dosa-dosa. Jadi ini baru sebagian Pak ya, karena artinya banyak ya, bahkan puluhan akibat dari perbuatan dosa. Ini baru sebagiannya, salah satunya. Dan salah satu akibat buruk, dampak buruk dari dosa, annaha tuzilun ni'ama wa ta'ulun niqama, fama zalat 'anil 'abdi nikmatun illa bidambin wa la halat bihi nikmatun illa bidambin. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma nazala bala'un illa bidambin wa la rufi'a bala'un illa bitaubatin. Di antara salah satu akibat perbuatan dosa adalah hilangnya nikmat-nikmat dan munculnya malapetaka atau musibah. Maka tidaklah hilang nikmat dari seorang hamba kecuali karena sebab dosa. Tidaklah hilang nikmat dari seorang hamba kecuali sebabnya karena dosa. Dan tidak muncul datang musibah kepada seorang hamba kecuali karena sebab dosa. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidambin wa la rufi'a bala'un illa bitaubatin." Tidaklah turun bala kecuali karena sebab dosa, dan tidak diangkat bala kecuali dengan tobat. Munculnya musibah, munculnya bala, malapetaka karena dosa, dan hilangnya adalah karena taubat dari dosa tersebut. Ini sebuah ungkapan statement yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka sebagai dalil, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, surat 42 ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kamu itu karena sebab ulahmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan itu. Dan musibah apa saja yang menimpa kamu sebabnya adalah karena ulah tanganmu sendiri. Maka ada penjelasan sini dari Imam Ibnu Qayyim, fa akhbarallahu ta'ala annahu la yughayyiru ni'amahu allati an'ama biha 'ala 'abdihi hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi wa yughayyiru ta'atallahi bi ma'siyatihi wa syukrahu bi kufri wa asbabi ridhahi bi asbabi sukhti. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah itu tidak akan merubah nikmat-nikmatnya, berubah menjadi malapetaka ya, kecuali karena si hamba itu sendiri yang merubahnya. Dia merubah ketaatan dengan kemaksiatan. Tadinya taat, dia maksiat, dia merubah. Dan syukurnya dengan kekufurannya, sebab-sebab mencari ridho Allah diganti dengan sebab-sebab untuk yang mendatangkan murka Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah itu Maha Adil. Allah Maha Adil. Namanya adil, apalagi sampai Maha Adil, tidak pernah berbuat zalim. Lawan dari adil adalah zalim. Sehingga Allah tidak memiliki sifat zalim. Kalau Allah tiba-tiba ngasih keburukan tanpa sebab, berarti zalim. Walaupun Allah berhak. Allah itu kan bisa berbuat sekarepe sebenarnya, semaunya Allah. Kalau kita mengambil sebagian dari nama dan sifat Allah lalu meniadakan lainnya, maka tidak akan benar. Misalkan kita mengatakan bahwa Allah itu punya irodah, ya, punya qudrah dan irodah, punya kekuasaan dan punya kehendak. Artinya Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak. Kalau itu saja yang kita pakai, wah berarti terserah Allah. Orang ini ahli ibadah mau dimasukkan ke neraka ya silakan, itu haknya Allah. Orang juga yang berbuat dosa dimasukkan ke surga ya terserah Allah. Allah punya kudrat dan irodah.
Tapi ada nama dan sifat lainnya, diantaranya adalah Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Al-Hakim, Allah itu Maha Bijaksana. Sehingga akhirnya dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah, orang ini berbuat baik masuk ke surga, orang ini berbuat jahat masuk neraka. Dan termasuk juga kalau kita hanya berdasarkan Allah itu punya kudrat, punya kuasa, punya irodah, kehendak, ya setiap orang dikasih saja musibah, dikasih keburukan. Tapi Allah itu Maha Adil, Allah tidak zalim. Sehingga ketika seorang hamba itu mendapat musibah, mendapat keburukan, itu karena ada sebabnya, karena dosanya, karena ulah tangannya sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini diperkuat dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat Ar-Ra'd dulu, surat 13 ayat 11. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaan apa yang ada dalam diri mereka. Biasanya Pak, ayat ini itu dipakai dalam keadaan, dalam hal dari buruk menuju baik. Allah gak akan merubah nasib satu kaum dari buruk menjadi baik kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Kalau kita ingin perubahan ke arah yang lebih baik, maka kita yang harus merubah. Karena Allah tidak akan merubah sampai kita sendiri yang merubah. Dalam keadaan baik kita rubah jadi buruk, ini juga termasuk ulah kita. Sehingga Allah tidak akan merubahnya menjadi buruk kecuali kita sendiri yang merubahnya jadi buruk. Jadi gambarannya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang tadinya kita ini mendapatkan kenikmatan lalu berubah jadi malapetaka. Sejatinya yang berubah itu adalah kita sendiri. Yang tadinya taat menjadi maksiat, yang tadinya bersyukur jadi kufur, tadinya melakukan sebab-sebab yang mendatangkan ridhonya Allah diganti, dirubah jadi sebab-sebab atau melakukan sebab-sebab yang mendatangkan murkanya Allah. Jadi yang tadinya dapat nikmat berubah jadi malapetaka, yang merubah itu adalah kita sendiri. Karena apa? Perbuatan dosa. Jadi Allah Maha Adil, Allah tidak semena-mena. Allah mendatangkan musibah karena ulah tangan kita sendiri, karena dosa kita sendiri. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, setiap terbersit dalam pikiran kita ingin melakukan dosa, apalagi dosa besar, maka yang paling kita ingat adalah bahwa dosa ini akan mendatangkan musibah, malapetaka. Jika kita berpikir ulang untuk melakukannya, berpikir ribuan kali untuk melakukannya, karena ingat bahwa sesungguhnya maksiat itu akan menghilangkan nikmat dan juga akan mendatangkan musibah-musibah. Begitu pula kalau kita terkena musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, keburukan, ya, kesusahan, kesedihan, yang pertama kita ingat, dosa apa yang saya lakukan di masa lalu. Itu yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka merasakan satu musibah, langsung diingat apa yang dosa saya. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya sesuatu yang sudah ada nasnya, dalil-dalilnya, bahwa perbuatan maksiat dan dosa itu akan mendatangkan malapetaka dan menghilangkan nikmat-nikmat. Nah, bagaimana jika ada orang ini ahli maksiat tapi rezekinya lancar? Bapak Ibu jamaah sekalian, yang namanya nikmat itu tidak dibatasi hanya berupa materi. Oh, kalau orang dapat harta berarti nikmat, kalau tidak punya harta dia nggak nikmat. Ini kesalahan mindset. Karena berapa banyak justru orang yang tersiksa dan menjadikan bencana bagi dirinya ketika dia diberi harta banyak. Itu dengan hartanya jadi susah payah. Yang tadinya hidupnya tentram gara-gara harta jadi tidak tentram. Yang tadinya tentram karena banyak harta jadi tidak tenang. Ada satu kisah, ini kisah nyata. Ada seorang yang kaya, pengusaha, dia bisnis punya toko emas. Dia punya toko emas 2 cabang, ada 2 toko.
dengan beberapa karyawan. Kemudian si kaya ini dengan dua toko emas ini sering berkunjung ke dua toko ini. Dan setiap berkunjung dia murah senyum, menyapa karyawannya, senang bercanda, enak diajak bicara, penuh dengan senyuman, menyenangkan bagi karyawannya. Begitu pula bagi keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, menyenangkan. Tapi beberapa tahun kemudian, yang tadinya 2 cabang menjadi 10, 20, semakin banyak cabang, maka setiap dia datang ke tokonya selalu merenung, sumpah, emosional. Kenapa? Karena pusing, katanya banyak, tapi tambah pusing. Dan banyak lagi seperti itu kan. Akhirnya bahkan juga kepada istrinya jadi kurang perhatian, kepada anaknya jadi kurang perhatian. Apakah ini yang namanya nikmat? Kalau ukuran nikmat itu hanya uang, maka tentu salah. Karena berapa banyak orang yang punya uang tapi gak nikmat. Insya Allah. Belum lagi kalau kita memandangnya, oh ini orang ini ahli maksiat tapi rezekinya lancar. Bisa jadi dalam hal lainnya tidak lancar. Dia ahli maksiat, rezekinya lancar, mungkin keluarganya porak-poranda, rumah tangganya hancur-hancuran, bisa jadi. Mungkin anaknya yang nakal dan sebagainya. Insya Allah tidak selalu seindah yang dibayangkan. Yang pernah saya ceritakan, saya ulang lagi, saya punya salah satu jamaah di Surabaya, seorang ibu yang mengeluhkan, saya ini sudah 7 tahun tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak. 7 tahun. Bayangkan, 7 tahun tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak. Saya kunjungi rumahnya, suaminya itu pejabat tinggi di Pertamina Jakarta. Entah jabatannya apa, rumahnya besar, ada kolam renangnya, motornya Harley, mobilnya Alfa, 2 lantai besar, tidak kaya. Saya mikir ya, rumahnya 2 lantai, kolam renang dengan segala perabotan yang sebagus, motornya Harley, mobilnya Alfa, jabatannya tinggi, duitnya pasti banyak, tapi 7 tahun udah tidurnya tidak makan enak. Apakah itu nikmat? Kita yang lihatnya kira kita akhir, belum tentu. Dia punya permasalahan yang tidak kunjung selesai, yang cukup berat sehingga membuat dirinya tidak tenang dan sedih. Masya Allah, luar biasa. Kan ada seorang jamaah, teman jamaah di daerah Kuduran. Beliau bekerja sebagai marketing mobil-mobil mewah seperti apa namanya, Range Rover dan sejenisnya, pokoknya harganya mahal-mahal. Jadi marketing. Nah, seringkali customer itu yang kaya raya yang berdagang di mobil itu sering iri kepada karyawan. Sampai hanya jadi karyawan, jadi marketing, kok enak ya, lebih bisa nikmat. Saya tanya sama teman saya, nikmatnya di mana? Nah, bagaimana gak nikmat ya? Saya itu sudah punya mobil macam-macam, jadi sehingga nggak ada yang aneh. Jadi numpak mobil apapun nggak enak, soalnya sudah pernah semuanya. Saya makan sekali makan 500.000 udah biasa, sehingga makan itu nggak ada yang enak menurut saya. Nggak ada yang enak. Kenapa? Semuanya sudah turutan. Bayangkan kita orang itu punya duit banyak, tapi setelah keturutan semuanya jadi gak enak. Seperti kita dulu mungkin ya, misalkan kita nggak punya mobil, pertama kali punya mobil Avanza, itu nikmatnya luar biasa. Tapi ketika sudah bertahun-tahun berdagang di mobil sampai mempunyai Alphard misalkan ya, naik Avanza sudah gak enak. Bahkan Alphard sendiri sudah gak enak. Hanya orang lain saja yang melihatnya enaknya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kalau ada orang mengatakan tuh itu orang ahli maksiat tapi ya rezekinya lancar, bukan jadi ukuran bahwa orang itu dapat nikmat. Bisa jadi siksaan baginya, atau mungkin lancar dari sisi harta ada yang lainnya, musibah yang lain. Karena nikmat ini tidak identik dengan hanya harta, yang lain. Atau sebaliknya, atau bahkan ada yang rezekinya lancar, badannya sehat, rumah tangganya harmonis, semuanya lancar, padahal dia ahli maksiat. Malah ini mengerikan. Itu namanya istidraj. Dilulu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu dia semakin jauh dan menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka secara dalil sudah benar di sini bahwa maksiat dan dosa-dosa itu akan menghilangkan nikmat berupa apapun nikmat itu dan akan mendatangkan malapetaka. Sehingga perkara ini akan dirasakan di dunia ini, tidak perlu menunggu di akhirat. Sehingga akhirnya kita waspada, hati-hati dengan perbuatan dosa karena efeknya ternyata sangat besar. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, al-ma'asi tudfi'u al-ghairah. Tudfi'u al-ghairah. Yang kedua, maksiat itu akan memadamkan ghairah. Apa itu ghairah? Memadamkan rasa cemburu. Terutama cemburu ketika ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita melakukan maksiat. Kalau orang itu ahli maksiat juga, dia tidak akan punya kepedulian. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini jelaskan bahwa wa min uqubatil dzunubi annaha tudfi'u minal qalbi naral ghairati allati hiya li hayatihi wa salahihi kal hararatil ghariziyah. Jadi di antara akibat perbuatan dosa itu akan memadamkan dari hati seseorang, yaitu api ghairah. Apa ghairah? Cemburu. Api cemburu seseorang akan padam karena dia maksiat. Maka sesungguhnya seorang mukmin, terutama laki-laki, itu harus menjadi laki-laki yang punya kecemburuan tinggi. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, sahabat Sa'id pernah mengatakan di depan para sahabat, dia mengatakan, seandainya saya menjumpai istri saya berjalan dengan laki-laki lain, akan saya penggal lehernya. Wah, ini kan ayat 41 ekstrim sekali ya. Dilaporkanlah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah saat ini mengatakan bahwa kalau saya menjumpai istri saya sedang berjalan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, maka saya akan penggal. Saat mengatakan begitu wahai Rasulullah, maka apa jawaban Rasulullah? Atajabuna min ghairati Sa'd? Apakah kalian merasa heran dengan kecemburuan Sa'ad? La ana aghyaru minhu, sungguh aku lebih pencemburu dari Sa'ad. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih pencemburu dari aku. Jadi kalau Sa'ad saja yang pencemburu menjumpai istrinya yang berjalan sama laki-laki lain, akan saya penggal. Kata Rasulullah, saya itu lebih pencemburu dari Sa'ad, dan Allah lebih pencemburu dari saya. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah khutbah sholat kusuf, sholat gerhana, Rasulullah mengatakan, ketika seorang hamba itu berzina, maka Allah merasa cemburu. Dalam arti ini pelanggaran. Allah tidak terima hambanya itu melakukan dosa. Allah cemburu. Nah, orang-orang yang terbiasa melakukan dosa, Allah akan padamkan kecemburuan itu dalam hatinya. Sehingga ketika orang-orang yang di bawah naungan itu berbuat salah dan maksiat, dia nyantai, tidak peduli, santai-santai. Hati-hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Hari ini banyak ya, para suami yang tidak merasa cemburu ketika membonceng istrinya di belakang naik motor. Kemudian istrinya itu pakai celana pendek, kata kolor, pakai kaos ketat, tidak pakai kerudung, terus duduk di belakang, lalu keliling waktu Car Free Day ya, belajar, panitia bawa istrinya keliling. Orang sepanjang jalan pun saya melihat aurat istrinya, melihat pahanya, kulitnya, semuanya. Dan itu berapa ratus, berapa ribu mata yang melihatnya. Si suami nyantai-nyantai saja, maka Allah telah cabut rasa kecemburuan dari hati. Apa sebabnya? Salah satunya karena bisa jadi karena terbiasa melakukan dosa sehingga kecemburuan itu Allah cabut.
Bahkan alhamdulillah berapa banyak suami yang justru bangga memamerkan. Nih sampean nggak ada bojo kayak bojo, pengen wapi kayak gitu. Itu ada cerita alhamdulillah. Maka orang-orang beriman akan sangat cemburu istrinya mau keluar rumah, jilbabnya kecil ganti, jangan yang kecil, yang besar. Pakai jilbab itu kelihatan menonjol, ganti, pakai yang longgar, kurang panjang, kurang ini. Nah itu seperti itu orang beriman. Dan para ibu, para istri harus bersyukur kepada Allah jika punya suami yang cerewet dalam hal itu. Demi menjaga kebaikan dunia akhirat, demi terjaga dari api neraka, si suami ngomong terus ini nggak boleh, ini nggak boleh. Berarti ibu dapat suami yang baik. Ngomel dalam bahasa yang sisi positif, dalam arti mengingatkan. Bukan ngomel ini kopi kok masih campur keringat lah, ini nggak enak. Itu ngomel yang lain hari itu. Kalau ini komplit tapi dalam rangka meluruskan, menjaga dari api neraka. Maka orang-orang yang terbiasa melakukan dosa, salah satu efeknya akan Allah padamkan api ghairah, api kecemburuan dari diri. Hati-hati. Maka jangan kita menganggap remeh perbuatan dosa, karena itu akan menghilangkan kecemburuan dalam diri kita. Dan juga termasuk kepada ibu jamaah sekalian dalam poin yang lainnya adalah al-ma'asi tadhabul haya. Maksiat itu akan menghilangkan sifat malu. Kalau orang itu sudah biasa berdosa, maka rasa malunya akan hilang. Dan satu lagi yang terakhir, bahwa al-maksiyatu tajlibul maksiyah. Satu maksiat akan melahirkan maksiat lainnya. Satu perbuatan dosa akan melahirkan dosa lainnya. Dosa A akan menghasilkan dosa B, dan ketika B dilakukan akan menghasilkan dosa C. Karena tanda kebaikan seseorang adalah adanya kebaikan setelah kebaikan. Atau dalam perkataan ulama, sebagian salaf mengatakan, inna min alamati qubulil hasanah al-hasanatu ba'da. Tanda satu amal soleh diterima adalah adanya amal soleh setelahnya. Artinya amal soleh itu kalau kita jalankan akan memicu amal soleh lainnya. Setelah sholat wajib, kayaknya ingin nambah sholat sunnah. Setelah zikir ini saya ingin nambah zikir itu, akan memicu amal soleh lainnya. Dan sebaliknya perbuatan dosa akan memicu dosa yang lain. Kalau seseorang biasa menganggap remeh dosa yang biasa, lambat laun akan melakukan dosa yang lain bahkan yang lebih besar. Kalau seorang wanita menganggap bermudah-mudahan ngobrol sama laki-laki yang bukan suami dan mahramnya, tukar-tukar nomor WA, asalnya biasa, lambat laun akan memicu dosa-dosa yang lainnya, endingnya selingkuh. Hanya gara-gara kenalan biasa. Ini adalah efek dari dosa. Dosa dilakukan menimbulkan dosa yang lain, sehingga kita harus hati-hati. Nah inilah Bapak Ibu jamaah sekalian sebagian dari dampak negatif dari dosa. Yang pertama, menghilangkan nikmat-nikmat dan mendatangkan malapetaka. Yang kedua, mematikan api cemburu dalam diri seseorang. Yang ketiga, menghilangkan rasa malu. Yang keempat, dosa itu akan memicu melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala dosa dan maksiat. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat hingga kita sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.